Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan aplikasi Preklinik dengan modul medical transaction ya. Kita akan lanjutkan dengan transaksi medis. Oke, pertama kali kita akan buat table dulu ya. Jadi silakan buat table di PHP MyAdmin dengan nama table medicals NPM. Lalu kolomnya ada ID, tanggal, MR itu medical record, lalu pet ID, dokter ID, simptom itu gejala, diagnosa itu hasil diagnosanya apa, treatment pengobatannya, lalu cost biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Ya, untuk ID, MR ID, medical record ID itu auto increment, lalu tanggal, MR date itu timestamp ya. Tipe timestamp ini otomatis diambil dari server ya, tanpa harus kita input secara manual. Dia akan otomatis mengambil data tanggal dan hari jam di server pada saat kita input. Lalu pet ID dan dokter ID adalah foreign key-nya yang kita ambil dari nanti kita bisa gunakan untuk mengambil data pet ataupun dokter, karena ini sudah ada foreign key-nya. Lalu simptom, diagnosis, treatment to departure. Lalu cost adalah big integer karena itu nanti akan ada supaya digitnya lebih panjang daripada integer biasa, karena ada menyangkut dengan uang ya, nominal uang. Oke, setelah selesai buat tabelnya, selanjutnya kita akan membuat 3 buah file baru untuk transaksi ini, yaitu yang pertama adalah table medicals, lalu npm yang isinya adalah tidak ada isi dari dari file ini adalah isi dari file medicals adalah riwayat berobat. Nah, yang kedua adalah add medicals, itu form berobatnya. Nah, yang ketiga adalah create medical ya. Nah, ini adalah query insert yang akan menyimpan data dari formnya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan, bagaimana tampilan medicals ya. Kita lihat di browser. Nah, tampilan medicals ini adalah nanti akan tampil jika nama pet itu diklik ya. Nama petnya diklik maka akan tampil medicals. Nah, karena nama pet ini belum berbentuk link, maka kita buat link dulu ya. Buat link dulu dari si name-nya ya. Jadi name-nya kita jadikan link. Untuk itu kita akan mengedit. Pertama kali yang harus diedit adalah read path-nya ya. Jadi silakan buka read path-nya, lalu kita ke bagian yang name-nya ya. Kita ke bagian name echo path name ini. Nah, echo path name ini kita akan gunakan sebagai link untuk menuju ke file medicals atau file riwayat berobat dari hewan. Oke, untuk membuat link kita bisa melihat acuan dari link edit ya. Kita copy saja link editnya ya, sampai sini. Kita tambahkan di depannya hrefnya, lalu di belakangnya jangan lupa A-nya ditutup. Nah, bisa kita lihat di browser apakah linknya sudah jadi. Refresh ya, linknya sudah jadi ya, sudah berwarna biru, berarti dia sudah menjadi link. Nah, tapi link tujuannya masih belum sesuai, kita ubah lagi, kembali ke coding ya, kita ubah tujuannya. Nah, tujuannya dia ke medicals ya, tujuannya ke medicals .php. Nah, ini ingat minggu lalu ini variable get. Nah, variable getnya supaya sedikit ada perubahan, mau ID apa kita beri judul di ID pet lah ya, supaya berubah berbeda dengan ID yang lain, bahwa yang kita klik adalah pet ID bukan ID dokter ataupun yang lainnya. Oke, nah ini sama ya, dia pet ID ya, value dari variable get pet ID ini adalah ID dari si pet. Lalu ini sama ya, tidak kita ubah, dia mengecho pet name ya. Kita lihat lagi di browser, refresh ya. Sekarang bisa kita lihat di hopper ya. Jika kita hopper maka muncul di kiri bawah linknya sudah menuju ke medicals dan ada variable
get pet ID yang di belakangnya setelah tanda tanya. Oke, berarti linknya sudah siap ya. Jadi linknya sudah siap, maka kita harus sudah siap untuk membuat tampilan dari medicals ya. Seperti apa tampilannya kita lihat di browser. Kita klik salah satu pet. Nah, inilah tampilan dari si medicals record ya. Tampilan dari medical record ada seperti ini. Jadi dia akan menampilkan data pet yang kita klik tadi sesuai dengan yang kita klik, yang diambil datanya dari get sini ya. Jadi query-nya kita ambil dari pet ID yang ada di variable get URL. Lalu di sini ada link untuk ke form, yaitu add new record, form seperti ini, form yang akan mengisi data berobat. Lalu ini ada list. Nah, inilah riwayat berobat yang akan ditampilkan nantinya ya. Ini adalah riwayat berobat yang kita akan tampilkan nantinya setelah jika dia sudah berhasil simpan ya. Bisa kita lihat, kita contohnya ini si Blacky sudah ada riwayat berobat 2 ya. Jadi seperti ini hasilnya jika datanya ada. Jika dia kosong datanya, maka no record. Nah, bagaimana seperti ini. Dan ini juga nanti ada tambahan, yaitu dokter ini kita bisa pilih berdasarkan data dokter yang ada di tabel dokter. Jadi tidak manual ya, memilih dokternya tidak manual, tapi kita pilih dari data yang ada di tabel dokter. Oke, itulah garis besar rencana transaksi yang akan kita buat. Ya, pertama kita akan buat si tampilan medical record. Oke. Nah, di sini kita akan bangun dulu blok HTML. Jadi jika kita ada sebuah tampilan, maka yang perlu kita bangun adalah blok HTML-nya supaya nanti tinggal menyisipkan file PHP yang akan kita tambahkan, baik itu query maupun echo-nya ya. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, pertama kita akan buat bloknya ya, blok dari HTML. Oke, inilah blok dari HTML yang akan kita buat di medical PHP ya. Jadi ini headernya, lalu ini kita buat table untuk menampung data dari pet. Bisa lihat lagi di browser. Ya, di bawah tulisan medical record itu ada data pet yang akan kita input si history berobatnya ya. Jadi muncul datanya di sini. Di sini kita ambil datanya berdasarkan query yang akan kita buat, diambil dari variable get yang ada di URL, yaitu pet ID. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, inilah blok dari HTML-nya ya. Jadi pertama buat blok HTML-nya. Jadi data di atas kita gunakan table. Lalu ini adalah pembatasnya menggunakan garis miring. Lalu kita link di sini itu untuk menuju ke form ya, add medical. Nanti kita akan buat formnya. Lalu dia juga ada variable getnya. Lalu nah, ini adalah tampilan yang tadi ya, riwayat berobatnya ya. Ini headernya ya, headernya. Dan ini blok kedua, TR kedua, inilah isi datanya. Kalau ada datanya ya. Kalau data tidak kosong, maka dia di sini. Nah, kalau kosong maka dia akan eksekusi yang terakhir ini, no record. Ya, seperti itu. Nah, pertama bagaimana cara kita menampilkan data pet yang untuk melihat data pet yang ada history berobat ya. Kita buat ininya dulu. Isi di sini dulu dengan data pet yang sesuai dengan yang ada di link URL-nya ya. Jadi kita lihat yang link URL-nya itu pet ID-nya 2. Maka kita buat query berdasarkan pet ID tersebut. Ya, kita buat query di sini ya. Ya, pertama kita include ya, selalu jika kita ingin menggunakan koneksi database, maka kita include si connection-nya. Nah, yang kedua kita buat query untuk pet. Kita namanya query pet ya. Nanti akan ada query yang lain. Nah, query ini bisa kita ambil dari edit pet.
kita bisa buka edit pad. Kita buka edit pad dulu ya. Kita buka edit padnya. Ya. Query-nya kita bisa ambil yang ini ya. Nah. Yang ini pun kita bisa copy ya. Ini bisa kita copy semua ya. Nah, jadi bisa kita copy, kita ambil query dari pad. Kita ambil query dari pad, edit pad ya. Kita ambil dari query edit pad karena mirip cara kerjanya. Select bintang from pads where pad ID. Nah, ini getnya kita beda ya, karena tadi getnya di link kita lihat di link itu getnya adalah pad ID, jadi bukan ID, kita edit dia menjadi pad ID ya, pad ID. Oke. Nah, sudah query yang selesai, kita patch datanya. Nah, data ini supaya berbeda karena nanti ada di query yang satu lagi, maka dia beri tanda data 1 ya. Nah, supaya berbeda dengan data nanti yang kedua, query yang kedua menggunakan data 2. Nah, setelah selesai query dan kita bisa mengekstrak datanya dari hasil query, tinggal kita echo di sini ya. Kita sort echo $data 1. Apa yang itu? Kita tampilkan ID-nya. ID-nya adalah pad ID. Kita beri spasi biar ada janda. Nah, yang berikutnya adalah pad name ya. Kita bisa copy ya. Nih, kita sambil di sini. Nah, ini pad name. Lalu kita ambilkan di sini, copy lagi. Apa ini? Pad type. Pad type yang kita copy di sini. Pad gender ya. Setelah garis miring yang kedua itu pad gender. Kita tambahkan garis miringnya ketiga, pad age. Nah, yang berikutnya adalah pad owner. Address, tambahkan yang data ketiga itu adalah pad owner. Nah, seperti itu ya. Jadi karena query-nya sudah siap, sudah selesai, maka kita cukup echo datanya di antara TD-TD ini kita batasi dengan garis miring. Oke. Hasilnya akan seperti di browser ya. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada pad ID pad name 2 kit ini misalkan ID 2 yang ada ID 2 atau dari variable get yang ada di URL ya. Jadi muncul datanya sesuai dengan data yang ada di table pad ya. Oke, itu untuk tampilan headernya ya. Nah, berikutnya kita akan bagaimana menampilkan data yang ada di table medicals. Medical kita looping di sini. Kita buat query-nya lagi ya. Buat query di sini tambahan query, itu query pad. Kita beri nama query pad supaya dia berbeda. Query pad. Nah, ini namanya query main ya. Ini juga select bintang from medical. Nah, ini where-nya sama. Where-nya adalah where dari pad ID yang ada di browser. Lihat ya, kita ambil yang ini. Where pad ID ya, ambil yang ini. Karena hanya menampilkan histori berobat dari pad ID tertentu ya. Ini karena tidak usah kita ketik keterangan ya, karena cukup kita
kita buat, kita beri nama dia medicals, run query-nya, query dari med. Karena dia banyak, nanti kita akan for each dia di dalam tabelnya ya. Jadi kita buat query med, lalu kita run, beri nama dia medicals. Nanti medicals akan kita ekstrak menggunakan for each di tabelnya. Nah, ini adalah blok table untuk menampilkan data dari history berobat dari pet. Ini header pasti muncul ya. Nah, yang ini adalah muncul jika dia ada datanya. Nah, yang terakhir ini adalah muncul yang no record jika dia tidak ada datanya atau data kosong ya. Jadi kini kita kasih keterangan dulu ya. Kita kasih keterangan bahwa dia adalah akan terjadi looping ya. Keterangan ini loop if the data not empty. Oke. Lalu ini will show if the data empty. Nah, jadi dia akan looping kalau datanya tidak kosong. Nah, ini akan muncul jika datanya kosong. Nah, jadi kasih keterangan supaya dia ada perbedaannya ya. Will show if the data empty ya. Nah, di sini kita akan buat for looping for each-nya. Jadi, nah kita pasang sama if-nya ya. If jika dolar, jika MySQL ini untuk mengecek apakah datanya kosong atau tidak ya. Ini untuk mengecek apakah datanya kosong atau tidak, kita kasih variabel run query tadi medicals yang di atas kita buat ya. Medicals ini besar dari 0 ya. Ini untuk mengecek apakah si query medicals ini hasilnya ada datanya kosong atau tidak. Kalau kosong maka dia akan eksekusi yang bawahnya, kalau ada dia akan eksekusi yang looping ya. Nah, ini baru kita for each si medical ya. S karena di atas sudah ada data 1, kita buat data 2 untuk query yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu kita beri n for each di sini. N for each. Ya, jadi ini akan di looping kalau datanya ada. Kalau kosong dia akan menampilkan yang ini no record. Oke. Setelah looping, nah kita tutup if yang di atas tadi. Kita tutup if-nya. Kita beri blok else untuk menampilkan yang ini. Ya, bagian ini. Kalau yang kosong, jangan lupa blok else-nya ditutup. Ya. Ini adalah tutup dari else yang ini. Tutup yang else yang ini, tutupnya di sini. Lalu ini tutup if, bukanya di sini. Ini for each, ini and for each. Jadi jika dia ada datanya tidak kosong ya, jadi jika tidak kosong atau lebih dari 0, maka dia akan eksekusi yang ini. Jika ada datanya, eksekusi yang ini. Kalau kosong, maka dia akan eksekusi di TR yang no record. Nah, itulah cara bagaimana agar ada tampilan no record di table list kita ya. Jadi kalau tidak datanya, kita tampilkan no record. Kalau ada datanya, kita looping yang datanya. Nah, setelah loopingnya selesai, blok loopingnya selesai, kita tinggal echo ya, tinggal echo yang tadi kita buat. Kita echo, nah, ambil dari sini aja. Nah, kalau yang di atas ini adalah nomor ya, lupa saya. Yang pertama itu nomor. Kita langsung di sini. Yang
tanggal. Ini data 2 MRDate 126. Kita copy setelah tanggal adalah dokter. Yang kedua adalah dokter ID. Siapa yang memeriksa si petnya? Berikutnya adalah pet ID ya. Berikutnya adalah bukan pet ID ya. Berikutnya adalah simptom ya, gejalanya apa. Nah, setelah simptom itu kita echo yang diagnose. Setelah diagnose kita lihat di browser ya, ada yang tertinggal, lupa nomor date, symptom, diagnose, treatment, cost. Oke, kita ada treatment dan cost ya. Diagnose, lalu treatment, lalu ada yang terakhir adalah cost. Ini adalah nomor ya, ini nomor yang kita buat increment ya. Sini kita deklarasikan dulu variabel increment. Ya, selesai. Jadi variabel increment sudah kita buat, for each sudah kita buat, datanya sudah kita echo, maka hasilnya akan seperti yang ada di browser ya. Jika kosong dia akan muncul no record. Kalau ada isinya kita lihat Blacky, ada isinya maka dia muncul dua data ya, muncul dua data di riwayat berobat. Oke, sudah selesai riwayat berobatnya. Lalu kita akan lanjut ke formnya ya. Kita lanjut ke formnya, yaitu seperti ini. Ini atasnya sama, tinggal kita copy ya, atasnya sama. Lalu ada form kosong untuk melakukan transaksi berobat. Kita kembali ke codingan. Nah, untuk formnya kita juga pertama kali yang kita buat adalah blok HTML. Seperti ini sama. Ini hanya HTML aja. Blok ini adalah header datanya dari pet yang akan berobat. Lalu inilah formnya ya, form dari form medical ya. Ya, form medical ada input dokter. Di dokter ini menggunakan select option, nanti bisa kita pilih symptom text area, diagnose text area, cost menggunakan input type number agar dia selalu angka. Lalu jangan lupa karena kita akan melakukan insert untuk pet tertentu, maka kita beri dia input type hidden, yaitu isinya pet ID. Jadi ini adalah rujukan, dia akan menyimpan histori si pet yang mana, yaitu pet ID sekian. Oke, setelah itu kita buat juga link untuk kembali ke history berobat dengan pet ID tertentu. Nanti kita akan isi dia dengan gelar get. Nah, ininya sama ya, kita copy saja seperti yang tadi ya, yang di atas. Kita copy query PHP. Oh, tidak semuanya ya, kita copy sampai sini saja. Oke, kita simpan di sini tempat yang sama. Lalu kita tutup PHP. Nah, ini untuk data pet yang tadi ya. Nah, sama. Karena variabel getnya juga sama, kita copy juga yang ininya sama ya. Kita samakan saja. Ya, sudah kita samakan, maka akan muncul data seperti yang ada di browser ya. Data-data yang pet yang akan berobat lengkap dengan formnya. Kita kembali ke coding. Nah, ini adalah form kosong ya, form kosong. Lalu kita metodenya post, lalu actionnya ke create ya. Nanti akan kita buat file create-nya, create medical. Kita insert, maka masuk ke dia ke create actionnya. Nah, di sini semuanya masih kosong. Kita beri require karena supaya dia harus diisi, wajib diisi.
symptom text area, diagnostic area, treatment text area, cost input type number. Jangan lupa input type ID untuk ID pet-nya. Nah, isinya adalah masih kosong ya. Nah, untuk yang value ini kita ambil dari si hasil query yang ini ya. Kita beri dia dari pet ID. Isinya adalah pet ID. Value-nya adalah pet ID yang hasil query data 1. Nah, untuk menampilkan data dokter seperti ini, maksudnya data dokter yang diambil dari table dokter, maka kita siapkan dulu blok HTML select option seperti ini. Jangan lupa diberi namanya sesuai dengan table yang ada di medical.id. Lalu ini untuk pilihan kosongnya choose, value-nya kosong, maka nanti require-nya akan bekerja. Nah, option yang kedua ini akan kita looping. Option kedua ini akan kita looping sejumlah data yang ada di dalam table dokter. Untuk itu kita juga butuh query dokter. Ya, query dokter kita buat di atas juga. Ya, ini query dokter misalnya. Select semuanya ya. Select bintang from dokter ke semua dokter kita pilih. Query-nya kita run, kita copy saja ya. Lalu kita beri dia dengan dokter, lalu ini juga namanya query doc ya. Karena tidak akan kita looping, maka for each-nya disimpan di mana ya. Hasil query yang sudah siap, kita akan ekstrak data dokter hasil query ini ke dalam looping for each. Di mana ya? Karena yang di looping adalah option ini, yang option yang kedua, maka kita loopingnya dipasang di sini. Ya. Kita for each dia. Di sini adalah and for each. Supaya hemat baris kita simpan di sini saja. Hemat baris. Ini and for each. Apa yang di for each tadi? Variable medicals yang sudah kita buat query, variable dokter yang sudah kita buat query-nya. Ya. Kita dokter S, karena sudah ada data 1 yang diambil di sini, kita gunakan data 2. Oke. Nah, apa isinya dari sini ya? Tengah-tengah sini di antara option ya, di antara tag option di tengah sini ya. Nah, di tengah sini ini isinya adalah nama-nama dokternya ya. Kita bisa langsung echo saja. Data 2 dokter name ya, jadi yang muncul di layar di browser adalah nama dokternya. Nah, karena nama inputannya ada tipenya integer berupa dokter ID di table medicals, maka value-nya itu juga harus dokter ID. Nah, value-nya adalah dokter ID, jadi yang muncul di layar adalah dokter name. Value yang masuk ke table yang disimpan ke database adalah value-nya dokter ID. Nah, seperti ini. Jadi yang disimpan adalah value-nya, yang tampil layar adalah yang tampil di browser itu di antara tag option, yaitu dokter name. Yang ini, sedangkan yang muncul yang disimpan di table atau database ini adalah yang dokter ID atau ID dari dokternya. Oke, saya kira sudah selesai ya. Jadi harusnya sudah bisa muncul nama-nama dokter yang ada di table dokter dengan cara kita looping optionnya menggunakan for each dari query dokter yang sudah kita buat. Oke, ini sudah selesai formnya. Kita lanjutkan ke insertnya ya. Nah, ada ketinggalan ya di sini. Isinya adalah yang linknya kita arahkan ya. Linknya kita arahkan ke
kembali ke pet ID ya, kita linknya kita kembalikan ke pet ID. Nah, kita echo saja ininya untuk ke link pet ID. Jadi kita echo, dia kembalikan ke pet ID yang tadi, ke history pet ID yang tertentu tadi ya. Jadi kita kembalikan ke history medical dari pet yang sudah kita pilih ya, di tombol cancelnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah selesai untuk formnya. Lanjut kita akan buat file yang ini ya, create medical ya, itu untuk menyimpan query insert ke dalam table medicals ya. Kita buat file baru. Nah, ini adalah query dari create medicals ya. Ini sama seperti yang biasa, ini adalah untuk mengecek variable post, apakah variable postnya sudah di submit formnya atau belum. Lalu jangan lupa kalau form variable postnya ada, kita include koneksinya. Nah, ini adalah satu hal yang baru kita bisa terapkan, yaitu insert, query insert tidak hanya menggunakan insert into value ya. Biasanya kita menggunakan insert into value seperti di create pet atau create dokter atau create user. Nah, sekarang kita bisa gunakan variasi lain dari insert, yaitu insert into set, mirip dengan gaya query update ya, menggunakan set. Nah, dengan set ini kita bisa atur posisinya supaya lebih mudah dibaca seperti ini ya. Jadi dengan query insert into set, maka query-nya bisa rapi seperti ini, mudah dibaca dan mudah dipahami ya, mudah dipahami dan dimengerti query-nya ya. Ya, pet ID dari post pet ID yang tadi ya, yang kita hidden di sini ya, pet ID dari hidden sini, lalu dokter ID dari formnya yang ada di ini, di select option ya, ini dokter ID name-nya, lalu simptom sama di form, diagnosis sama dari form, treatment sama dari form. Nah, ini query-nya sudah kita buat untuk semua kolom-kolom yang butuh kita inputkan ke dalam table medicals ya. Nah, selanjutnya kita cek query-nya seperti biasa, apakah kita run query-nya create seperti ini, lalu kita cek apakah create-nya berhasil atau tidak. Jika kalau sukses maka medical sukses, kalau gagal maka medical add fail. Lalu kita arahkan file ini kembali ke medicals ya, kembali ke medicals atau history berobatnya dengan variable get pet ID. Lalu kita ambil ID-nya dari post yang sudah kita buat, sama seperti ini ya. Jadi kita ambil dari sini $post, maka ini juga kita ambil sebagai $post untuk referensi di variable get-nya. Oke, seperti itu. Saya rasa sudah selesai ya untuk insert-nya. Kita akan coba di browser. Kita inputkan yang lain ya. Blacky sudah ada, debut yang belum ada ya. Misalnya siapa? Orange sudah ada. Nah, Kitty ya, Kitty belum ada, kita tambahkan Kitty. Kita pilih dokternya, ya, ini dokternya sudah sesuai dengan table ya. Kalau gejalanya misalnya dia tidak mau makan, tidak mau makan, diagnosanya dia mah, treatmentnya Biwa Isa, harganya misalnya dia $10. Kita simpan, edit successfully. Nah, kembali ke file medical si Kitty. Sekarang sudah bertambah datanya satu, yaitu dia tanggal hari ini, bulan hari ini, jam hari ini ya, jam hari ini sekian. Ini diambil dari server, jam server ya. Dokternya mengiris adalah ID-nya 4. Dia keluhannya tidak mau makan, diagnosanya ternyata sakit mah, lalu kasih waisan ya. Oke, itulah sudah selesai transaksinya. Sudah kita tampilkan datanya juga di dalam history berobat. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya agar ingin kita tampilkan dokter ini hanya bukan ID-nya di sini, tapi ada muncul nama dokternya. Ya, untuk menampilkan nama dokternya itu kita bisa menggunakan query menggunakan 2 buah table ya. Jadi untuk menampilkan nama dokternya kita bisa menggunakan query yang
yang memanggil dua buah table. Nah, dalam hal ini table medicals dan table dokter. Lalu kita samakan foreign key dan primary key-nya seperti itu ya. Kita coba di codingan ya. Kita kembali codingan. Kita buat codingan yang baru untuk yang read medical ya. Medical ini tadi query-nya ini medicals ya. Nah, ini query-nya yang normal. Kita kasih komentar supaya kita bisa buat query yang kedua. Ada perbedaannya ya. Ini query yang normal ya, semuanya tanpa ada melibatkan table yang lain ya. Dan ini adalah kita buat query yang kedua. Kita kasih keterangan ya. Query buat satu table. Nah, kita kasih keterangan query dua table. Nah, ini yang satu table ini hanya medical saja. Nah, sekarang kita akan buat query medicals dan dokter ya. Caranya menggunakan koma. Ini query-nya kita beri koma, select bintang from medicals, doctors. Nah, lalu kita where-nya tambahkan satu lagi ya. Jadi where pet ID-nya sudah benar, get pet ID, lalu tambahkan ini di sini adalah n untuk supaya membedakan, untuk menyingkat nama table kita gunakan S ya. Alias yang ini M dokter S D. Lalu kita harus menyamakan foreign key dan primary key. Kita samakan dokter ID yang ada di table medical. M adalah table medical, titik. Kita panggil nama fieldnya dokter ID. Jangan lupa dia ada PM sama dengan ini, sama dokter ID juga karena namanya sama, tapi dari table dokter D. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan dua buah table sebagai query, yaitu table medicals as M, dokter as D, where pet ID sama dengan get pet ID. Ini yang M ya, M titik pet ID. Yang table medical, pet ID medical sama dengan yang ada di variable get. Lalu N dan query-nya jadi where pet ID sama dengan get ID, dan foreign key atau dokter ID di table medicals, ini foreign key ya, sama dengan primary key yang ada di table dokter, yaitu dokter ID. Ya, ini adalah query-nya untuk yang menggunakan dua buah table ya. Nanti kita lihat hasilnya di browser. Kita lihat hasilnya di browser. Kita simpan dulu ya, lupa belum saya simpan. Kalau simpan ya.
kita refresh tadi. Nah, tidak ada yang berubah, berarti tidak ada yang error ya. Tidak boleh error. Benar. Bagaimana cara menemukan namanya? Karena kita sudah memanggil tabel dokter tadi, nah kita tinggal panggil kolom namanya. Kita kembali ke codingan, kita panggil kolom namanya di medicals ya. Nah, ini kan ID ya, nah, dokter ID. Kita ganti aja di dokter name. Jadi karena query-nya sudah kita panggil di sini, jadi si tabel dokter sudah kita panggil, maka nama-nama di kolom dokter itu akan ada masuk semuanya, ID-nya, namanya, alamatnya, nomor teleponnya, dan sebagainya akan muncul. Bisa kita panggil kolom-kolom ada di tabel dokter karena kita sudah memanggil dua buah tabel, yaitu tabel medicals dan tabel doctors, dengan syarat get ID-nya tertentu yang ada di variabel get dan variabel foreign key ya, atau kolom foreign key dari mDoctor ID itu sama dengan kolom primary key di tabel dokter ya. D ini tabel dokter, M tabel medical. Kita tinggal karena sudah dipanggil tabelnya, kita querykan tabelnya bersama-sama dengan query tabel medicals, maka dokter name juga bisa dipanggil sekarang karena dia bisa memanggil semua variabel yang ada di tabel dokter dan tabel medical ya. Kita lihat hasilnya di browser, nanti kita akan refresh ya. Nah ya, muncul dokter Wawan ya. Kita lihat yang black ya, yang dokternya banyak, kita blackin ya. Nah, muncul namanya dokter Wati, dokter Ani. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan query menggunakan lebih dari satu tabel, maka kita bisa menampilkan nama dokternya walaupun di tabelnya hanya tersimpan ID-nya ya. Di PHP My Admin hanya tersimpan ID-nya ya. Kita cek di PHP My Admin ya. Kita cek di PHP My Admin di tabel medicals ya. Tabel medicals dia hanya ada dokter ID ya, hanya muncul dokter ID ya. Di sini pun sama, hanya disimpan dokter ID-nya saja. Tapi dengan kita querykan bersama-sama dengan tabel dokter, maka dia namanya bisa kita panggil juga di dalam browser ya. Di tampilannya akan bisa kita panggil namanya, walaupun di tabel medicals dia hanya ada ID dokternya. Sehingga dengan bantuan ID dokter dalam bentuk foreign key ini, maka kita bisa koneksikan dia dengan primary key yang ada di tabel dokter, sehingga kita bisa panggil bukan hanya namanya, gendernya juga, addressnya, dokter pun bisa kita tampilkan di browser ya. Bisa kita tampilkan di browser untuk semua data dokternya. Tapi ini kebetulan hanya ada nama, kita butuh nama saja, kita cukup tunjukkan namanya saja di sini. Itulah caranya menampilkan nama dokter berdasarkan ID dokter dengan menggunakan query lebih dari satu tabel ya. Jadi kita gunakan query lebih dari satu tabel dengan close where ya. Oke, ini ada salah satu cara. Nanti mungkin ada cara lain, yaitu menggunakan join ya. Jadi join cara kerjanya sama. Join itu menggabungkan dua buah tabel ya. Jadi bisa menggunakan join ataupun menggunakan cara yang seperti ini ya. Mungkin nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah basis data ya. Ada query gabungan nanti bentuk query join ya. Kita bisa menjoinkan beberapa tabel dalam satu query. Nah, itu menggunakan perintah join. Ini adalah contoh sederhana, kita tidak menggunakan join tapi memanggil atau menselect beberapa tabel. Dalam hal ini dua tabel sekaligus dengan kondisi atau where foreign key dan primary key-nya sama value-nya. Oke, sudah selesai ya untuk transaksi medicals-nya. Nah, kita akan sedikit modifikasi di tampilan. Nah, ini yang tampilan tanggal ya, masih standar dari bawaan dari MySQL-nya seperti ini, kurang cantik ya tanggalnya. Mungkin kita bisa ubah. Di mana kita ubah? Kita bisa melihat referensi di fungsi dari date di W3 School ya. Jadi ini adalah format-formatnya ya. Jadi kalau D itu berarti dia
angka 1 sampai 31. Kalau D dia nama hari dengan 3 huruf. Kalau J itu nama bulan tanpa 0. Lalu kita lihat tadi yang M. Nah, M ini adalah bulan dengan nomor. M besar itu bulan dengan nama 3 huruf dan seterusnya. Jadi kalau untuk tanggal itu H ya, H. Untuk bukan bulan, untuk jam itu H, hours. Lalu M itu H, detik itu I itu menit ya, I menit, S itu second ya, IS ya. Nah, IS itu untuk yang menit dan jam, menit dan detik. HIS menit, jam, detik ya. Itu untuk menambahkan. Nah, kita bisa gunakan format ini untuk mengatur tampilan tanggal yang ada di sini supaya lebih enak untuk dibaca. Oke, kita kembali ke codingannya, ke medicals ya. Nah, untuk bagian tanggal ini ya, kita echo-nya kita kembali ke tanggal yang ini ya. Nah, lupa ya. Yang ini echo-nya ya. Echo-nya kita echo dia menggunakan format tanggal, yaitu date. Kita kurung dia si tanggalnya dengan kurung. Nah, karena date ini ada 2 parameter, yang itu pertama format, yang kedua adalah tanggal yang akan diformat. Nah, standarnya dia ini seperti ini ya, YMD H I. Nah, inilah standar yang ada di sana. Nah, karena data tanggal yang dikirim dari database itu bentuk string ya, tipe datanya string, maka kita konversi dulu ya menjadi tipe data tanggal str to time ya. Kita convert data tanggal yang ada di database dengan str to time supaya dia jadi tipe data tanggal, sehingga akan masuk ke dalam format yang ini. Jadi Y huruf besar, Y itu artinya tahun, M itu berarti bulan dalam bentuk angka, D tanggal dalam bentuk angka, H ini 24 jam, tipe jam 24 jam, I itu adalah menit, S adalah second ya. Kita coba lihat di browser nanti. Nah, kita refresh di browsernya. Browser ya, masih sama karena emang formatnya kita tadi sama kan ya. Kita ubah formatnya menjadi, kita balik ya, DMY, kita balik DMY ya. Kita lihat di browser. Codingannya kita balik ya, jadi tadi YMD jadi DMY, YMD kita jadi DMY. Kita lihat ke browser apakah ada perubahan. Kita refresh ya. Jadi sekarang tanggal, bulan, dan tahun. Nah, seperti itu. Kita lihat format yang lain, bisa kita menampilkan nama bulannya pakai 3 huruf. Kita gunakan M besar. M besar ini huruf bulan 3 huruf. Kalau huruf bulannya mau lengkap, dia Januari seperti ini, maka kita gunakan F. Kita ganti M-nya dengan F ya. Kita ganti M-nya dengan F. Silakan ganti M-nya dengan, kita ganti huruf M kecil dengan F. Nah, kita lihat di browser ya, seperti ini ya. Jadi 21 Desember 2020 ya. Seperti itu. Jadi kita bisa ubah format tanggalnya menggunakan fungsi date ya. Nah, kita ingin dia hanya 3 huruf. Nah, 3 huruf itu
kita ubahnya M besar ya, F nya kita ubah M besar, F nya kita ubah M besar, maka hasilnya akan seperti ini ya, 3 huruf saja ya, 3 huruf dari bulan. Gimana kita gini jadi ganti koma bisa ya, jadi kita ganti koma mungkin bisa ya, jadi nggak usah pakai strip, itu bisa juga stripnya dihilangkan, kita bisa gitu. Kita sekarang coba stripnya dihilangkan ya, D spasi M spasi Y, M nya besar ya. Nah, kita lihat hasilnya di browser. Nah seperti ini ya. Nah jadi seperti biasa ya, normal tanggalnya. Kalau ingin menampilkan harinya, kita lihat di contekannya hari itu pakai mana ya? D ya. Nah kalau D ini hari tapi 3 huruf, misalnya Monday itu mon ya. Kalau mau full huruf dia pakai L ya. Jadi kalau mau hurufnya apa, nama harinya lengkap pakai L. Kita coba tambahkan D di depannya ya. Kita coba tambahkan, kita masuk ke codingannya, kita tambahkan ya, kita tambahkan ini ya, tambahkan D besar di depannya, koma, refresh, kembali ke browser ya, muncul nama harinya ya. Kalau ingin menampilkan nama harinya lengkap, gunakan L kecil ya, ganti D besarnya dengan L kecil, maka dia akan menampilkan hari lengkap, namanya full ya. Nah, seperti itu cara mengubah format tanggal menggunakan fungsi date ya. Jadi kita bisa lebih rapih tampilannya. Terus kita juga bisa menampilkan nama dokter dengan tadi query yang menggunakan query 2 table, dan formatnya sudah rapi seperti ini. Oke, itulah dari transaksi dari berobat atau medical record sudah selesai. Silahkan dilengkapi aplikasi Pet Clinics-nya supaya bisa melakukan transaksi seperti yang sudah kita demokan pada saat kuliah kemarin ya. Jadi dari Pet kita bisa klik namanya untuk melihat medical recordnya, kita add new record, itu menambahkan history berobatnya, lalu dokternya pun sudah kita ambil dari database, nama dokternya disimpan di database itu hanya ID-nya, yaitu ID dari dokter dan ID dari Pet, tapi di tampilannya sudah kita tampilkan dia nama dokternya dengan query 2 table ya, query medical dan dokter, sehingga munculkan nama dari dokternya walaupun hanya ID yang kita punya di table medical. Karena kita sudah gabungkan dengan tabel dokter dengan foreign key dan primary key-nya, maka kita bisa menampilkan nama dokter berdasarkan ID dokternya. Kita juga sudah memformat tanggal supaya lebih indah dibaca ya. Jadi ada nama harinya, ada tanggalnya, kita taruh di depan, ada nama bulannya, ada tahunnya, ada jam, menit, dan detiknya. Oke, silakan diupdate si aplikasi Pet Clinics-nya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.